Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Torik dari kelas 2C mata kuliah Multimedia BK dari kelompok 5 materi pernikahan. Ya, di sini saya ada membuat sebenarnya pohon karir. Ya kan, kalau bilang ini pohon karir, tapi saya ngerubah konsepnya jadi pohon pernikahan, ya kan. Karena saya pengen beda aja dari teman-teman saya. Pertama nih, pernikahan itu di sini ada namanya pengertian. Nah, pengertian dalam bahasa istilah itu artinya menyatu atau menyatukan atau dipersatukan. Nah, kalau dalam Islam itu artinya menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya tidak muhrim menjadi muhrim dan memiliki hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, yang kedua di sini adanya hukum. Nah, menurut hukum beberapa ulama itu bisa sunnah dan wajib, dan atau juga mubah yang bisa yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Nah, di sini ada beberapa hukum ya. Nah, yang pertama ini hukum yang pernikahan yang dihukumi dengan sunnah. Nah, itu kenapa di sunnah? Karena dia secara jasmani dan rohani sudah matang dan secara menafkahi sudah dapat menafkahi, tapi dia tidak melakukan pernikahan. Nah, itu disebut sunnah. Nah, yang kedua ada pernikahan yang dihukumi makruh. Nah, yang makruh dia itu siap secara mental, jasmani dan rohani, tapi tidak siap untuk menafkahi. Nah, yang kedua itu ada pernikahan yang dihukumi wajib. Nah, ini pernikahan yang secara jasmani dan rohani dia dapat dia secara mental sudah bisa, dan secara menafkahi dia sudah bisa. Nah, yang kedua adalah haram, pernikahan yang dihukumi secara haram. Kenapa haram? Karena secara jasmani karena niat dia untuk menyakiti dari pihak mempelai, pria ataupun wanita, atau ada hal lain yang ingin menyakiti pihak orang lain. Nah, yang berikutnya ada syarat. Nah, syarat-syarat nikah ini pertama ada mempelai pria, yang kedua ada mempelai wanita. Nah, yang ketiga ada wali. Nah, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima dan 6 ada ijab dan qabul atau akad nikah. Nah, yang terakhir ada tradisi. Nah, ini ada istiadat atau tradisi yang ada di Indonesia ya. Saya mengambil dari beberapa saja yang mungkin yang pernah saya lihat secara langsung ya. Nah, yang pertama ini dari Minang. Nah, untuk tradisinya itu, yang unik dari dari Minang ini, dia mempelai perempuannya yang melamar langsung ke mempelai prianya. Itu terbalik ya, kalau untuk saya orang Betawi itu terbalik. Nah, untuk yang kedua adalah Betawi, yaitu palang pintu. Nah, kalau palang pintu itu kayak kita mau langsung ke arah rumah perempuan untuk ijab qabul. Nah, itu ada itu tuh palang pintu yang ngadu pantun. Nah, itu khas orang Betawi tuh, ngadu pantun atau main silat, ngadu silat. Nah, yang ketiga yang dari Jawa Tengah ada adol daulat. Nah, itu kalau adol dawet itu jadi ibu mempelai wanitanya berjualan dawet. Nah, nanti dibeli dengan si mempelai pria. Nah, itu dimaksudkan untuk agar si suami siap untuk menafkahi istrinya nantinya. Nah, yang berikutnya ada daerah Yogyakarta, yaitu nyantri. Nah, sini juga unik ya di Jogja, karena di Jogja itu sendiri adat istiadatnya. Jadi pas sebelum hari atau Hamin 5 sebelum pernikahan, nah si mempelai pria ini nginap di rumah mempelai wanita atau saudara wanitanya untuk nyantri. Nah, itu tradisi mereka ya, saya juga tidak begitu paham. Nah, yang terakhir yang dari Sunda yang namanya Maulem Harupat. Nah, yang saya sudah itu sih jadi si suami itu mengambil 7 mempelai lidi. Nah, terus dipilih salah satu lalu dibakar lidi itu,
terus dimasukin ke dalam guci dengan tanah liat, terus dimatikan di dalam guci itu terdapat air. Nah, maknanya itu katanya semarah-marahnya kita emosi atau seapi-api kita emosi bisa dipadamkan lewat istrinya. Nah begitu. Demikian dari karya dari prakarya saya dalam tugas akhir multimedia BK. Nah, selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.